Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Sahabatku semua, perlu kita sadari bahwasanya apa yang saat ini kita miliki adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bukti bahwasanya Allah sangat sayang kepada hamba-Nya. Sahabatku, yang sering kita lupakan pada saat ini ialah bagaimana caranya untuk bersyukur kepada Allah. Belum juga kita mensyukuri nikmat yang Allah sudah berikan, kadang-kadang kita sudah meminta dan meminta lagi kepada Allah. Sehingga kita lupa dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kata Allah, kalau kalian pandai bersyukur, aku tambah. Tapi ketika engkau kalian coba-coba untuk sekali saja berkufur atas nikmatku, maka kata Allah di dalam ayat tersebut, inna adzabi lasyadid, sungguh azabku sangatlah pedih. Sahabatku, jangankan nikmat yang di luar jasmani kita, yang di dalam jasmani kita pun terkadang kita lupa untuk bersyukur kepada Allah. Betul? Pernah nggak kita bersyukur sampai saat ini saja Allah masih memberikan nikmat kesehatan di dalam mata kita? Kemudian pernah nggak kita bersyukur kepada Allah sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan menghirup oksigen di dunia ini, masih dijaga paru-paru kita, jantung kita, sehingga masih berfungsi dengan normal. Nikmat-nikmat tersebut sering kita lupakan terkadang. Bagaimana Allah memberikan nikmat yang lain dengan nikmat yang jauh-jauh Allah sudah berikan kepada kita pun terkadang kita lupa untuk mensyukuri. Sahabatku semua, memang dijelaskan di dalam Al-Quran, firman Allah berbunyi, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu khairu manu'a. Manusia itu diciptakan dalam keadaan keluh kesah hatinya. Ketika manusia itu ditimpa dengan kesusahan, kemalangan, ujian yang bertubi-tubi, lantas manusia itu di dalam ayat tersebut dijelaskan mengeluh terus kepada Allah. Tapi ketika sekalinya manusia itu diberikan kemudahan, kelancaran dan sebagainya, manusia terkadang lupa bahwasanya kelancaran, keberkahan ataupun lain sebagainya itu adalah urusan Allah, dan Allah berhak atas kehidupan seseorang hamba, mau sengsarakah mau kayakah itu adalah urusan Allah. Tarik ke belakang sahabatku semua, kita menarik ke belakang bagaimana tugas kita di dunia ini ialah wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Sahabatku, kalau kita melihat ayat tersebut, berarti tugas kita di dunia ini hanyalah untuk beribadah dan beribadah. Tapi dengan berjalannya waktu, sahabatku semua, dengan kesibukan dunia kita, Masya Allah, sehingga kita lupa dengan tugas-tugas inti kita di dunia ini. Terkadang kita lupa bagaimana cara menyembah Allah. Terkadang kita sampai saking sibuknya dengan urusan dunia yang kata Allah tidak ada apa-apanya dunia ini bagiku, kata Allah. Tapi kesibukan dunia ini sehingga kita lupa menjalankan kewajiban-kewajiban kita menjadi seorang hamba.
yang harusnya beribadah kepada Allah. Bapak Ibu ingat kisah Siti Maryam yang ketika itu dikunjungi oleh Nabi Zakaria. Siti Maryam ini hidupnya lebih banyak di atas mimbar masjid, tidak pernah keluar dari kamar tersebut. Suatu ketika Nabi Zakaria datang dan melihat tiba-tiba ada di sekitaran tempat Siti Maryam ada buah-buahan yang segar dan manis. Seketika Nabi Zakaria bertanya kepada Siti Maryam, dari mana datangnya ini buah-buahan seperti ini? Sedangkan kau tidak pernah keluar rumah, sedangkan kau tidak pernah keluar kamar. Apa jawaban Siti Maryam? Qalat hiya min indillah. Ini semua, kata Siti Maryam, datang dari sisi Tuhanku Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sahabatku semua, untuk itu marilah kita membenahi diri kita, membenahi hati kita, membenahi cara pola pikir kita. Kalau hati kita sudah benar, sahabatku, apa yang kita dapati saat ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya belajar menjadi hamba yang pandai bersyukur? Yang pertama, mengenal nikmat apa yang sudah Allah berikan kepada kita dan menyadari kita tidak ada daya dan upaya untuk mendapatkan hal tersebut kecuali ada campur tangan Allah yang melancarkan hal tersebut. Kedua, sadar bahwasanya kita ini Allah berikan hidup di dunia. Pertama, ya sadar bahwasanya hidup di dunia ini Allah berikan kepada kita, dan suka-suka Allah mencabut apa yang kita peroleh saat ini. Ketika kita sudah menerima suatu kenikmatan, keberkahan, ya, kemaslahatan di dunia ini, kebaikan-kebaikan Allah berikan, jangan lupa bahwasanya itu semua adalah titipan yang Allah berikan kepada kita. Ingat, titipan itu bukan hanya sekedar titipan, tapi kewajiban kita untuk menjaga dan mengembalikan kembali kepada Allah. Di dalam firman Allah yang lain, Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sungguh Allah sudah membeli diri kita, harta kita, semuanya, dan Allah gantikan itu semua dengan surganya Allah. Syaratnya apa? Korbankan harta kita yang sudah Allah berikan untuk berkembangnya agama Allah. Mudah-mudahan dengan sesaat ini kita duduk bersama sahabatku semua, terutama buat diri saya pribadi, semakin kita menjadi lebih baik dan juga menyadari bahwasanya kita adalah hamba. Hamba ialah hamba, tidak ada daya dan upaya. Semua adalah kehendak dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Itu saja yang dapat saya sampaikan untuk saat ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Apabila ada benarnya, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Ketika dalam penyampaian ini ada kesalahan kalimat, tutur kata yang kurang berkenan, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa sahabatku semua untuk like dan subscribe video ini ketika bermanfaat. Mudah-mudahan video ini terus menemani kita sehingga kita menjadi hamba yang baik di hadapan Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.